Baik, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait bioteknologi dan bioproses ya, melanjutkan yang sudah disampaikan minggu lalu. Jadi sedikit mengulang bahwa sebetulnya bioteknologi ataupun bioproses itu pada intinya adalah ciri khasnya adalah di penggunaan agensia biologisnya. Ya, jadi kalau industri yang lain itu katalisnya adalah barang tidak hidup ya, atau katalis anorganik. Kalau kita bilang itu bioproses atau bioteknologi, industri berbasis bioteknologi, ini katalisnya adalah makhluk hidup atau barang organik atau enzim gitu ya. Nah, secara umum industri bioteknologi ini diklasifikasikan menjadi lima kelompok ya, atau ada yang menyebutnya sebagai pelangi bioteknologi, ada farmasi, ada bahan kimia dan energi, pertanian maupun makanan dan jasa. Ya, khusus untuk jasa ini bentuknya bukan produk ya, tapi lebih ke aplikasi untuk sesuatu yang lain. Nah, kemarin sudah disampaikan yang paling apa ya istilahnya ya, yang paling berkembang di dunia ya, bukan di Indonesia. Jadi yang paling berkembang, kemudian sales-nya atau market share-nya itu nanti juga paling tinggi, itu adalah yang dari farmasi. Yang farmasi ini, jadi ekstrim yang satu gitu adalah yang farmasi ya, dia produknya itu adalah yang paling banyak, kemudian market sales-nya itu paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena memang harga produknya adalah yang paling mahal. Rata-rata produk untuk industri bioteknologi yang masuk golongan farmasi ini adalah yang mahal. Kenapa mahal? Karena penggunaannya adalah untuk manusia, terlebih lagi adalah untuk kesehatan manusia ya. Jadi harus dipastikan memang produknya ini punya karakteristik yang betul-betul berfungsi seperti yang diinginkan. Ya, selain itu kemurniannya cukup tinggi, sehingga untuk mendapatkan kemurnian yang tinggi itu, satu adalah ya tentunya dengan menggunakan bahan baku yang bagus gitu ya, bahan baku yang bagus, yang murni, yang pengotor di bahan bakunya itu tidak banyak gitu ya, sehingga nanti konsentrasi produk yang didapatkan tinggi. Yang kedua, untuk mendapatkan produk yang kualitasnya baik, tentunya menggunakan, nah yang tadi ya bahan baku kalau kualitasnya bagus tentunya harganya relatif lebih mahal daripada kalau Anda menggunakan bahan baku yang kualitasnya lebih rendah atau Anda menggunakan limbah sebagai bahan baku misalnya. Nah, yang kedua adalah penggunaan mikroba yang memang sudah diatur atau direkayasa gitu ya, sehingga kemampuan untuk menghasilkan produknya juga lebih baik daripada yang wild type-nya ya. Sehingga dari sisi mikrobanya harganya pun akan lebih mahal. Karena apa? Produktivitasnya atau kemampuan menghasilkan produknya itu juga akan lebih tinggi. Yang ketiga adalah karena produk ini memiliki kemurnian yang tinggi, tentunya akan melewati serangkaian proses pemisahan dan pemurnian yang cukup advance gitu ya. Jadi tahapannya mungkin banyak gitu ya. Kemudian dari situ setelah proses pemisahan dan pemurnian, karena ini tujuannya adalah untuk kesehatan manusia ya, ini berarti harus melewati serangkaian pengujian yang durasinya cukup panjang dan tentunya akan menghabiskan dana cukup besar. Ujungnya produknya akan berharga mahal. Nah, tapi karena ini digunakan untuk manusia yang jumlahnya di dunia, ada yang tahu nggak jumlah populasi manusia di dunia sekarang sudah berapa? Ya, tentunya order ratusan juta mungkin sudah lewat ya. Ya karena jumlah manusianya banyak, kemudian kebutuhannya itu pasti akan selalu ada, ya pasti tentu akan tetap laku ya. Jadi sehingga market shares dari si produk farmasi ini menjadi yang paling tinggi. Nah, ekstrim berikutnya adalah yang di sini. Ya, di sini adalah penggunaan agensia biologis, bisa mikroba, bisa enzim, itu dipakai tidak untuk menghasilkan produk, tapi lebih untuk aplikasi tertentu ya. Jadi dimanfaatkan untuk proses yang lain.
atau kita sebutnya adalah berarti produknya bukan barang tapi jasa. Nah, di sini ada contohnya, ada pengolahan air, pengolahan limbah gitu ya, dan lain-lain. Nah, di sini relatif bisa dikatakan produk dari jasa yang dihasilkan oleh bioteknologi abu-abu ini tidak ada harganya ya. Jadi kalau ngolah limbah ya limbah kan tidak bisa dijual lagi gitu ya, paling ya dibuang. Kemudian kalau misalnya penggunaan mikroba untuk merecovery atau menguraikan ceceran minyak di permukaan air laut gitu ya. Kan nanti fungsi dari si mikroba itu tidak untuk mengambil minyaknya kan ya, tapi dia akan mendegradasi si minyak sehingga nanti dia tidak akan mencemari si air laut ataupun mencemari baik itu hewan maupun tumbuhan yang ada di dalam laut. Jadi secara produk itu tidak ada harganya. Nah, jadi beda ya dengan yang farmasi tadi ya, produknya sangat mahal, bahan bakunya sangat bagus gitu ya, dan prosesnya juga sangat intensif sehingga harga produknya menjadi sangat tinggi. Sementara yang di sini produknya itu tidak berharga. Banyak dari produk yang dihasilkan itu tidak punya nilai jual kembali. Tapi di sini kenapa industri ini berkembang? Kira-kira kenapa? Ada yang punya pemikiran atau alasan? Kira-kira alasannya apa? Kenapa industri bioteknologi yang produknya adalah aplikasi ya, jasa, di mana nanti produk akhir setelah menerapkan bioteknologi itu, produk akhirnya pun tidak ada nilainya, tapi kenapa berkembang? Bioteknologi yang berkembang itu adalah yang paling berkembang ya, yang paling berkembang itu adalah yang tadi ya farmasi, tapi ini kan alasannya jelas. Yang kedua yang jasa ini. Kira-kira kenapa? Kalau misalnya karena setiap industri itu harus limbahnya diolah gitu, Pak. Betul. Jadi Kalau pasti limbahnya tidak diolah, seharusnya kalau Anda sebagai pemilik industri ya, ketika Anda punya industri, amin gitu ya, harapannya nanti Anda punya industri, terus industri Anda menghasilkan limbah gitu ya. Iya. Kalau Anda hanya berpikir secara ekonomi, Anda olah nggak limbah itu? Kalau ekonomi enggak, soalnya nggak ada manfaatnya ke perusahaan. Betul. Nah, kenapa tetap harus diolah? Ada regulasi. Nanti kalau enggak perusahaannya ditutup. Ya, oke. Kira-kira kebayang ya. Jadi di sini memang kenapa industri jasa, industri bioteknologi yang bentuknya jasa ini berkembang karena ada satu sisi dari aspek regulasi pemerintah. Yang kedua adalah dari aspek lingkungan gitu ya. Karena ketika Anda menjalankan suatu industri kan tidak hanya berpikir keuntungan saja gitu ya, tapi Anda juga harus memikirkan impact secara lingkungan dari industri Anda seperti apa. Jadi Anda tidak bisa main buang limbahnya sembarangan gitu ya. Jadi Anda ketika ada limbah itu harus Anda olah, harus Anda turunkan tingkat pencemarannya sehingga memenuhi yang namanya baku mutu. Ya, nanti kalau pas kalian kuliah limbah kan kalian akan mendengarkan istilah baku mutu. Baku mutu itu adalah standar maksimal gitu ya dari suatu limbah, tergantung jenis industrinya, tergantung karakteristik limbahnya, batas maksimalnya berapa sebelum dia bisa dilepas ke lingkungan. Apakah itu nanti dilepas ke air, dilepas ke udara maupun dilepas ke tanah gitu ya. Karena kalau melebihi itu dikhawatirkan efek terhadap ya biota air ataupun makhluk hidup yang ada di udara ataupun manusia itu akan menjadi terganggu gitu ya, akan ada efek negatif. Inilah kenapa industri yang jasa ini juga berkembang. Selain itu juga penggunaan mikroba ataupun agensia biologis lainnya. Kalau enzim mungkin jarang gitu ya, karena enzim itu kan harganya relatif lumayan gitu ya. Tetap lebih mahal daripada ketika Anda menggunakan mikroba ataupun sel yang lain.
karena mikroba itu bisa berkembang biak gitu, jumlahnya bisa nambah gitu ya. Anda tinggal kasih makan, makanannya tinggal Anda pilih yang harganya tidak terlalu tinggi gitu ya, tentunya beda dengan kalau yang industri farmasi gitu. Nah, Anda tinggal kasih makan, mikrobanya akan nambah banyak, sehingga kalau untuk proses skala industri pun masih bisa jalan. Sementara kalau enzim berarti kan Anda harus menyediakan enzimnya. Kalau nanti ternyata produknya itu tidak punya harga jual, kan operating cost dari penggunaan enzim akan menjadi lebih tinggi. Nah, kecuali produknya masih punya harga jual. Misalnya Anda mau melakukan proses bioleaching gitu ya. Bioleaching untuk mengambil unsur logam ya, biasanya unsur logam tertentu dari suatu limbah sehingga nanti senyawa logam tadi masih bisa dijual. Mungkin akan masih nutup biayanya kalau menggunakan enzim. Tapi secara umum di sini concern-nya kalau yang ini kan concern kesehatan sehingga concern ekonomi pun mengikuti gitu ya. Kalau yang ini adalah lebih ke concern lingkungan maupun concern memenuhi regulasi. Karena betul kalau tidak Anda ikuti, industri ini tidak mengolah limbah secara benar gitu ya, nanti akan ya efek jangka panjangnya tentunya ditutup sama pemerintah. Nah, hanya saja walaupun kita menggunakan mikroba yang katakanlah biaya menghidupinya tidak terlalu tinggi gitu ya, misalnya kita menggunakan bahan baku yang murah gitu ya, tetap saja kan butuh biaya. Ya, tetap saja butuh biaya, butuh instalasi untuk menumbuhkan si mikroba dan untuk mengolah si limbah gitu ya. Nah, tetap saja butuh biaya, berarti operating cost-nya tetap ada. Nah, ini si pemilik industri perlu memikirkan, kan dia punya biaya capex. Capex itu apa ya? Biaya modal gitu ya. Biaya modal yang dikeluarkan di awal dan biaya operasi OPEX yang digunakan untuk menghasilkan produk dari industri tadi. Ya. Nah, produknya kan punya harga jual. Nah, selain produk yang punya harga jual, dia punya limbah yang harus diolah. Pengolahan limbah ini tentunya akan membutuhkan capex maupun opex tertentu gitu ya. Nah, ketika nanti dengan skala produksi yang ada, dengan volume penjualan yang ada gitu ya, dengan biaya operasi, biaya capex yang ada gitu. Nah, pemilik industri ini perlu mempertimbangkan pengolahan limbah ini efeknya terhadap opex dari industri secara keseluruhan itu seperti apa. Ya, kalau memang ternyata OPEX-nya besar, walaupun ya bukan rata-rata ya, hampir kalau dihitung ya biaya OPEX dari pengolahan limbah ini cukup besar. Nah, ketika nanti OPEX dari pengolahan limbah ini cukup mengganggu OPEX dari si proses utamanya, nah si pemilik industri ini harus mikir apakah dia mengolah mengolah limbahnya sendiri atau dia mengolahkan ke tempat lain gitu ya. Artinya ya dia tinggal bayar jasa ke perusahaan lain yang memang bisnis proses utamanya adalah mengolah limbah dari industri yang lain. Seperti itu. Jadi harus dipikirkan kalau nanti kalian punya industri, limbahnya itu pengolahannya akan seperti apa. Nah, tadi agak terlewat. Jadi pengolahan limbah secara biologis ya, menggunakan agensia biologis atau lewat jalur bioproses. Nah, ini biasanya cukup comparable kalau dibandingkan dengan Anda pengolahan limbahnya secara kimia. Nah, kalau dengan pengolahan kimia mungkin Anda tidak butuh menghidupi si mikroba gitu ya. Anda tidak butuh, kalau Anda menggunakan mikroba, makhluk hidup kan berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang harus Anda penuhi gitu ya untuk membuat si mikroba itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa mengolah limbah dengan baik. Nah, sementara kalau pakai bahan kimia biasa ya Anda tinggal beli bahan kimia, Anda tambahkan, Anda olah gitu ya. Anda tidak perlu pusing menumbuhkan mikroba. Tapi dengan menggunakan bahan kimia, ini problemnya biasanya adalah nanti bisa jadi meng-create limbah yang baru akibat penggunaan bahan kimia tadi. Nah, sehingga ini perlu dipikirkan juga. Nah, makanya biasanya pengolahan secara mikrobiologi atau secara bioteknologi, secara bioproses itu banyak dipilih. Karena potensi untuk meng-create limbah barunya
kecil. Paling nanti muncul limbah, kira-kira apa? Kalau Anda menggunakan sel, biasanya kita tidak khususkan bakteri saja atau jamur saja ya. Kalau pengolahan limbah, biasanya mikrobanya pasti kultur campuran. Anda pasti sudah aware ya dengan istilah kultur campuran, bukan kultur murni. Nah, kalau Anda mengolah limbah menggunakan sel mikroba kultur campuran, biasanya nanti selain limbahnya terolah ya, tingkat organiknya itu turun ya. Nah, salah satu kelebihan menggunakan proses biologis untuk mengolah limbah itu adalah Anda bisa menurunkan beban organik di limbah itu secara signifikan. Ada istilahnya nanti BOD ya, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, itu muncul karena adanya senyawa-senyawa organik maupun anorganik ya, yang ada di dalam limbah. Tergantung nanti dari sisa bahan baku tentunya. Nah, ini bisa diturunkan dengan cukup signifikan dengan proses biologis. Tapi kira-kira ada side effect-nya nggak? Kalau tadi menggunakan bahan kimia kan akan muncul limbah baru ya, kemungkinan akan muncul limbah tambahan dari sisa-sisa penggunaan bahan kimia tadi. Kalau menggunakan mikroba, kira-kira apa yang akan muncul? Ada yang kebayang nggak? Selain limbah yang terolah, akan muncul apa limbah lainnya? Nilam, ada? Ada, Pak. Ya. Apa ya, Pak? Mungkin kan sel bisa mati kali ya, Pak ya. Jadi mungkin penunjukan sel yang mati gitu mungkin, Pak. Oke. Sebelum sel mati, ketika Anda kan limbahnya itu sebetulnya makanannya si sel ya, makannya si mikroba. Ketika Anda kasih limbah, yang itu adalah makanannya, dalam volume besar gitu ya, debit limbah kan ya tergantung industrinya ya, tapi rata-rata kalau industrinya besar ya tentu volume limbahnya besar. Beban limbahnya juga besar. Bisa sampai mungkin 100 meter kubik per hari gitu. Nah, ketika Anda kasih sel tadi dengan makanan dalam jumlah yang banyak tiap hari, apa yang terjadi dengan sel? Anda mungkin masih ingat ya, beda karakteristik ketika Anda menggunakan agensia biologis yang bentuknya sel dengan katalis anorganik ataupun enzim apa? Beda mendasarnya? Yang satu bertumbuh, yang satu enggak, Pak. Oke, nah kalau sel kan dia tumbuh. Ketika Anda kasih limbah dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, debitnya tinggi, selnya akan tumbuh kan? Makin banyak beban limbahnya, makin besar tingkat kandungan senyawa organiknya, maka pertumbuhan selnya akan menjadi makin cepat. Sebetulnya itu adalah salah satu keuntungan pengolahan limbah menggunakan sel. Selnya akan makin banyak. Kalau selnya makin banyak, sementara sel itu adalah si katalis dari si proses tadi ya, proses konversi tadi, maka sebetulnya efek yang menguntungkannya dulu ya, efek yang menguntungkan adalah karena katalisnya makin banyak, maka laju reaksinya akan semakin tinggi gitu ya. Kebayang ya, kalau Anda punya bahan baku gitu, bahan baku ini adalah reaktannya. Mungkin Anda perlu mengingat kuliah PRK gitu ya, bahan baku ini adalah reaktannya. Kemudian sel ini adalah katalisnya. Nah, ketika katalisnya itu katalisnya kan sel, dia bisa tumbuh. Karena apa? Karena makan reaktan gitu ya. Nah, ketika selnya itu semakin banyak, katalisnya semakin banyak, tentunya laju reaksi akan semakin tinggi. Ini kan menguntungkan ya, berarti proses reduksi senyawa organik yang ada di dalam limbah itu akan semakin cepat. Dari sisi ini menguntungkan. Tapi ketika Anda selnya itu makin banyak, berarti ketika prosesnya nanti sudah jalan, kalau sel makin banyak, sel itu fasanya apa sih? Cair atau padat? Sel? Di medium cair. Ya, limbahnya cair, tapi selnya kan padat ya. Sel itu kan makhluk hidup dalam fase padat. Artinya ketika sel yang Anda tumbuhkan itu makin banyak, berarti nanti di akhir padatannya akan semakin banyak.
Atau kalau di pengolahan limbah kita melihatnya seperti lumpur gitu ya. Lumpurnya akan semakin banyak. Sludge-nya ya itu akan semakin banyak. Jadi biasanya kalau di pengolahan limbah secara biologis pakai jasa mikroba, itu nanti di akhir Anda akan lihat bahwa terutama kalau aerobik ya, nanti akan Anda temukan kalau aerobik sludge yang terbentuk itu akan banyak sekali. Ya, semakin tinggi kandungan organiknya, semakin banyak jumlah limbahnya, sludge yang terbentuk itu akan semakin banyak. Nah, sehingga kalau di pengolahan limbah secara biologis, khususnya yang prosesnya aerobik, selain limbah yang sudah terolah, di akhir Anda punya sludge. Sludge ini padatan ya selari gitu ya, lumpur. Nah, ini yang perlu juga dipikirkan nanti diapakan. Biasanya kalau yang umum selama ini ya hanya dikeringkan saja, dipadatkan, kemudian kalau memang pabriknya memungkinkan untuk menggunakan sludge kering ini di dalam pabrik itu bagus. Misalnya mau dijadikan pupuk atau mau dijadikan ada beberapa industri yang membuat batu bata gitu ya dari lumpur yang dikeringkan. Nah, tapi kalau tidak bisa karena mungkin atau masih sisa banyak gitu ya, karena sludge yang dihasilkan banyak sekali, ini biasanya terus diserahkan pada pihak ketiga. Kita sebutnya adalah pihak ketiga yang memang punya kapabilitas untuk menghandling sludge. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah industri jasa. Ya, secara umum tidak ada harganya ya, produk akhirnya tidak ada harganya, tapi tetap diperlukan karena tadi constraint-nya adalah regulasi dan lingkungan. Sehingga industri jasa, industri pengolahan limbah terutama itu juga cukup berkembang. Karena apa? Karena jenis limbah itu kan lain-lain ya. Tergantung jenis industrinya, karakteristik limbah itu lain-lain. Tidak bisa satu jenis mikroba itu bisa bekerja untuk semua jenis limbah. Oke, jadi ada dua ekstrim ya dari industri bioteknologi yang memang perkembangannya cukup pesat. Satu farmasi adalah satu pengolahan limbah. Nah, bagaimana dengan? Pak mau nanya dong Pak. Yuk, silakan. Kalau misalnya yang pengolahan limbah gitu biasanya batch atau continuous? Secara umum continue. Ini kalau limbah, karena rata-rata limbah yang dihasilkan itu volumenya besar. Ya, walaupun mungkin produksi limbahnya itu tidak continue ya. Jadi dari pabriknya mungkin tidak dihasilkan tiap hari gitu ya. Mungkin karena proses di pabrik itu batch gitu ya. Artinya kan limbahnya juga batch gitu ya. Limbahnya juga batch. Nah, biasanya limbah yang memang dihasilkan dari proses batch ini dikumpulkan dulu. Jadi ditampung dulu, tidak langsung diolah. Jadi ada istilahnya buffer tank gitu ya. Jadi dia disimpan dulu, ditaruh dulu dalam suatu tangki penyimpanan, sehingga nanti volumenya cukup untuk diolah lebih lanjut secara kontinu. Karena sebetulnya mungkin sekalian menjelaskan sedikit ya, walaupun nanti pas proses di kuliah limbah kalian juga mungkin akan diajari lebih detail. Kalau kalian menggunakan mikroba ya sebagai katalis untuk mengkonversi limbah ya, ini salah satu karakteristik dari mikroba itu adalah dia tidak atau gimana? Mikroba ini secara umum dia akan sensitif dengan perubahan kondisi dari si limbah. Jadi kalau Anda mengolah limbah gitu ya, menggunakan mikroba, kemudian katakanlah kadar dari si limbah itu naik turun gitu ya. Kadang-kadang mungkin nitrogennya tinggi, tapi fosfornya rendah gitu ya. Tapi karbonnya rendah. Terus kadang-kadang karbonnya yang tinggi, nitrogennya rendah, fosfornya tinggi gitu. Nah, kalau terlalu naik turun kondisi dari si limbah, ini mikrobanya bingung gitu ya. Mikrobanya bingung, terus nanti biasanya prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Ya, sehingga kenapa dipilih dalam bentuk kontinu? Karena kontinu kan artinya ya
jelas ya Anda perlu ngasih si mikroba itu makanan secara teratur, kan itu akan lebih bisa dijalankan secara kontinu. Dan kedua, yang terkait buffer tank tadi, sebetulnya sebelum diolah menggunakan mikroba, di buffer tank itu dilakukan proses yang namanya ekualisasi. Dari namanya kebayang ya, ekualisasi. Jadi disamakan. Apa yang disamakan? Kondisi dari si limbah. Jadi diatur, misalnya pH-nya, kemudian mungkin rasio karbon, nitrogen, dan fosfornya gitu ya, itu yang dijaga tetap. Dengan cara apa? Ya tentunya ditambah bahan kimia tertentu. Misalnya kurang karbon, ya ditambah zat karbon. Ya memang artinya kita tetap butuh tambahan bahan kimia. Tapi biasanya bahan kimia ini digunakan untuk mengekualisasi, menyamakan kondisi dari si limbah. Sehingga nanti prosesnya akan dijalankan secara kontinu, pengolahan limbahnya. Menjawab ya? Jawab, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Kalau semisal yang tadi lumpurnya tadi itu tidak terkendali, itu apakah akan berakibat buruk sama prosesnya atau apakah akan berakibat buruk, Pak? Iya, betul. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kembali lagi, si lumpur itu kan adalah si mikrobanya. Ya, jadi untuk mengolah limbah dengan proses ketika kita menginginkan proses pengolahan limbah itu berjalan dengan baik dengan debit laju volumetrik limbah tertentu, tentunya nanti kita akan tahu gimana kondisi lumpur yang optimal. Kondisi itu kan berarti ya mikrobanya sehat, jumlahnya optimal. Nah, nanti kan ada dua kemungkinan, ada tiga ya. Satu, kondisi lumpurnya optimal, jumlahnya optimal. Yang kedua, lumpurnya itu menjadi terlalu banyak. Yang ketiga, lumpurnya menjadi terlalu sedikit. Yang tadi disebut tidak terkendali. Nah, ya Anda bisa bayangkan, kalau mikrobanya tumbuh terlalu banyak, berarti asupan nutrisi dari si limbahnya kan akan kurang. Karena mungkin limbahnya ya debitnya segitu gitu ya. Sementara kalau terbalik ya, jumlah lumpurnya itu terlalu sedikit, maka ya proses pengolahan limbahnya menjadi kurang baik gitu ya. Karena yang mengkonversi katalisnya kurang. Kira-kira begitu. Sehingga salah satu hal yang memang diperhatikan dalam pengolahan limbah secara biologis itu memang kesehatan dari si lumpurnya. Ya, apakah dia harus dijaga dalam kondisi sehat, kemudian apakah jumlahnya itu optimal atau enggak. Kalau nanti terjadi kenaikan jumlah lumpur yang signifikan, ini biasanya nanti terus sebagian lumpur itu diambil, ya, biar nanti prosesnya tetap berjalan dengan baik. Atau yang umum ya, kalau pengolahan yang biologis secara yang aerobik gitu ya, karena biasa aerobik itu kan lumpurnya tambahnya cukup besar. Nah itu nanti sebagian lumpur itu dibuang, namun dari yang dikeluarkan itu sebagian ada yang di recycle, masuk lagi ke dalam reaktor pengolahan limbah tadi. Fungsinya apa? Ya untuk menjaga agar konsentrasi lumpur di dalam reaktor pengolahan limbah tadi tetap optimal. Termasuk juga nanti kita perlu lihat ya karakteristik dari limbahnya. Berarti tadi fungsi ekualisasi itu menjadi sangat penting. Di mana kandungan-kandungan yang ada di dalam limbah, karena bagaimanapun juga itu kan makanannya si mikroba ya, kandungan itu dijaga agar memang satu optimal untuk si mikroba itu bekerja, yang kedua itu tidak ekstrim naik turunnya konsentrasinya. Biasanya itu masih lebih mending lumpurnya itu tambah banyak gitu ya daripada lumpurnya turun drastis. Kalau udah turun drastis itu nanti proses untuk mengembalikan ke kondisi optimal itu lebih lama. Tapi kalau lumpurnya tambah banyak itu kan artinya sangat-sangat sehat ya. Ya tinggal dibuang saja sebagian lumpurnya. Biasanya pengendaliannya seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Pak, tadi lumpur yang di recycle diapain, Pak?
lumpur yang di recycle yang dikembalikan ke reaktor ya dia akan bekerja lagi gitu ya. Tapi kalau yang sebagian yang tidak dikembalikan ya nanti dibuang, dikeringkan terus dibuang. Oh, oke. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Tadi kalau misalnya si lumpurnya tadi, apakah murni 100% mikroba yang masih ingin digunakan atau malah ada patogen kayak bakteri yang tidak diinginkan gitu? Karena ini limbah ya, jadi kalau toh itu patogen, satu mungkin tingkat patogennya tidak akan yang gimana banget ya, karena biasanya lumpur yang dipakai untuk mengolah limbah itu kultur campuran, tapi yang maksudnya ini tingkat patogennya untuk manusia ya itu bukan yang sangat-sangat patogen. Nah, kalau toh ada sebagian mikroba yang memang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengolahan limbah pun nggak masalah kan, karena dia adalah kultur campuran. Gitu. Biasanya tingkat patogennya tidak terlalu bermasalah. Karena mikrobanya pun bukan mikroba yang hasil rekayasa genetika. Biasanya dia diisolasi juga dari tanah atau dari kotoran hewan gitu ya, atau dari selokan dan lain sebagainya. Tempat isolasinya bukan tempat-tempat yang kemungkinan untuk mendapatkan mikroba patogennya besar gitu. Tapi isinya tidak hanya bakteri ya, isinya karena kultur campuran ya ada jamurnya, ada bakterinya, walaupun sebagian besar yang nantinya akan menjalankan fungsi pengolahan limbah itu lebih banyak bakteri. Nanti di kuliah limbah Anda akan diajarkan kalau prosesnya aerobik, mikrobanya itu yang kerja apa gitu ya. Seingat saya itu diajarkan. Kalau prosesnya anaerobik, proses anaerobik juga macam-macam ya. Itu apa? Pas kuliah metabolisme mikrobial itu juga nanti kalian akan diajarkan kalau karbon itu ini konteksnya tidak hanya untuk limbah ya, tapi kalau untuk senyawa karbon nanti dia masuk siklus apa gitu ya. Kalau senyawa nitrogen dia masuk siklus apa dan sebagainya. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Makasih, Pak. Oke. Sir, saya mau nanya, Sir. Ya, silakan. Kan kalau misalnya as the bacteria grow gitu kan, pasti more toxic waste will be secreted, right, sir, from the bacteria kan, sir. Nah, kalau misalnya this toxic waste, will it actually affect the BOD or the COD? And do you actually have to treat it again, sir, the water? Maksudnya toxic waste dari mana? Dari bakterianya itself, sir. Oh, oke. Tidak selalu sih, Vin. Jadi, saya jawab dalam bahasa Indonesia aja ya, nggak apa-apa. Tidak selalu ketika si mikroba ini memakan suatu zat organik gitu ya, entah itu karbon, entah itu nitrogen, dan lain sebagainya, dia tidak selalu menghasilkan toxic waste. Secara umum justru tidak. Secara umum tergantung prosesnya. Kalau aerobik ya, itu secara umum prosesnya adalah proses oksidasi biasa. Oksidasi itu kayak pembakaran aja gitu ya. Jadi akan dihasilkan sel yang baru gitu ya, dia akan tumbuh menjadi sel yang jumlahnya makin banyak, kemudian dia akan melepaskan CO2. Rata-rata kalau proses aerobik tidak dihasilkan produk samping. Semuanya menjadi sel, hampir semuanya menjadi sel, sisanya jadi gas CO2, kayak proses oksidasi. Tapi kalau anaerob ya, anaerob itu kan tidak ada oksigen. Nah, tidak ada oksigen nanti di kuliah metabolisme mikrobial harusnya juga diajarkan. Fungsi, ada yang nggak? Fungsi oksigen dalam metabolisme itu untuk apa sebetulnya? Coba tebak. Apa, Vin? Atau Kevin tahu? Confuser. Ada yang tahu? Fungsi oksigen? Ya, walaupun nanti kita... Bukan. Gimana? Untuk energi. Betul, tapi kurang tepat. Maksudnya fungsi spesifik dari oksigen. Ya, dia akan terlibat dalam rantai perpindahan energi.
pas kuliah medmik nanti kalian belajar itu. Tapi sebetulnya fungsi oksigen itu apa? Ingat nggak? Kalau mungkin di SMA atau di TPB kalian nggak dapat biologi lagi ya soalnya. Pembakaran, Pak. Bukan untuk membakar. Donor Di elektron, Pak? metabolisme, ya? Donor elektron? Bukan donor ya, aseptor Oh, elektron. akseptor. Ya. Jadi oksigen itu adalah aseptor elektron. Lebih tepatnya adalah aseptor elektron yang terakhir. Ya, dari kan sebetulnya nanti kalian akan lihat di rantai metabolisme itu sebetulnya nanti akan ada elektron yang dilempar-lempar gitu ya. Karena sebetulnya reaksi metabolisme itu kan reaksi oksidasi reduksi. Kalian mungkin masih ingat ya, kalau oksidasi berarti melepas elektron, kalau reduksi kan berarti menangkap elektron. Ya itu aja, di metabolisme itu nanti terjadi tangkap-menangkap elektron aja. Nah, yang terakhir menangkap itu adalah oksigen. Kalau prosesnya aerobik. Nah, ketika prosesnya aerobik dengan aseptor elektronnya itu oksigen, energi yang didapat oleh si sel itu besar. Jadi tidak ada yang terbuang gitu ya. Jadi kenapa selnya itu menjadi tumbuh dengan baik? Karena energinya banyak. Ya, sehingga nanti yang produk sisanya hanya CO2. Beda kalau anaerob. Kalau anaerob itu berarti ada senyawa lain yang berfungsi sebagai aseptor elektron terakhir. Nah, di sini nanti akan kalian lihat kalau anaerobik itu nanti akan dihasilkan produk samping. Makanya kalian mungkin ingat ya, mungkin ada yang tahu ragi roti. Pernah ada yang mendengar ragi roti? Ini maaf kalau menjadi diskusinya kemana-mana, biasalah ya. Ragi roti. Atau sebutnya baker's yeast. Ada yang tahu spesiesnya nggak? Ada yang tahu spesies dari ragi roti? Saccharomyces ya, Pak? Spesiesnya apa? Cerevisiae bukan, Pak? Cerevisiae. Ya, Cerevisiae. Ketika digunakan dalam proses ragi roti itu dipakai buat apa sih? Untuk mengembangkan roti kan ya. Si Saccharomyces cerevisiae itu dibuat kondisinya aerobik. Sehingga nanti, ya walaupun dia berkembang, tapi memang kan waktu pengembangan roti kan nggak lama-lama banget ya. Nah, sehingga nanti akan dihasilkan gas CO2, sehingga nanti si rotinya akan ngembang. Nah, sementara kalau kalian tumbuhkan Saccharomyces cerevisiae ya, mikroba yang sama, dalam kondisi anaerobik, selain menghasilkan gas CO2, dia menghasilkan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau Anda, ya? Etanol ya? Etanol, betul. Jadi sama-sama ragi roti, tapi kalau aerobik dia hanya menghasilkan CO2, plus selnya nambah ya. Kalau secara anaerobik dia jadi etanol. Nah, makanya biasanya kalau proses-proses anaerobik selain etanol sebetulnya nanti juga ada asam-asam organik yang dihasilkan. Walaupun konsentrasinya relatif lebih kecil daripada etanolnya. Nah, di sini terlihat bahwa kalau prosesnya anaerob itu akan dihasilkan produk samping. Umumnya adalah asam organik, kemudian etanol, dan CO2. Nah, rata-rata itu yang dihasilkan. Jarang dihasilkan yang sifatnya toksik. Toksik itu sudah mikroba yang khusus sekali. Hampir, terutama kalau mikrobanya adalah dari golongan bakteri ya. Dari golongan bakteri itu produk sampingnya walaupun ada, tapi sifatnya tidak toksik. Jamur beberapa ada yang menghasilkan yang toksik. Tapi itu pun biasanya produk samping itu tuh dihasilkan kalau mikrobanya tidak tumbuh dalam kondisi yang menyenangkan. Jadi sebetulnya zat yang sifatnya toksik ataupun produk samping itu adalah salah satu bentuk istilahnya ya, mekanisme pertahanan diri dari si mikroba kalau kondisinya tidak menyenangkan. Nah, kalau pengolahan limbah kan mainnya adalah bakteri ya. Satu adalah bakteri, kemudian kita buat memang karakteristik dari si limbah itu
menyenangkan untuk dimakan sama si mikroba. Jadi mikrobanya hanya tumbuh lebih banyak saja, plus ngasilin CO2 gitu. Jadi jarang, Vin, dihasilkan toxic waste. Oke, thank you, sir. Maaf kalau penjelasannya jadi panjang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau memang ternyata proses dari atau mikroba yang Anda pilih, biasanya mungkin karena menggunakan mikroba tertentu ya, hasil rekayasa, kulturnya kultur murni, kemudian substratnya spesifik gitu ya. Terus Anda mendapatkan ternyata dia menghasilkan toxic waste, nah itu nanti berarti perlu lebih diperhatikan bagaimana mengendalikan prosesnya. Agar toxic waste yang dihasilkan itu minimal, dan kalau toh dihasilkan, berarti Anda perlu memikirkan dari sisi pemisahannya, pemurniannya, agar nanti toxic waste-nya tidak mengganggu produk yang diinginkan. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau yang silakan ya, kalau nanya langsung dipotong saja. Kalau makanan ya ini relatif market share-nya ada ya. Dan kenapa industri bioteknologi itu cukup maju untuk industri makanan? Karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang memang meragukan kalau nanti produknya mau dikonsumsi. Ya, kita tinggal pilih bahan bakunya, kemudian mikrobanya, ya. Karena ya tadi rata-rata mikroba kalau kita bisa atur makanannya, mikroba ini tidak akan menghasilkan produk samping yang sifatnya beracun. Dan memang nanti kalian akan mungkin Bu Penia atau Bu Vita pernah menuliskan istilah ini ya? Pernah dengar istilah ini nggak? Kenapa? Ya, generally regarded as safe. Jadi beberapa mikroba yang memang sudah terbukti dia aman, maksudnya aman bagaimana? Digunakan dalam proses yang berkaitan dengan produk yang untuk pangan ataupun pakan. Jadi kalau menggunakan mikroba ini, dia tidak akan menghasilkan produk samping yang beracun. Ya, walaupun nanti di produknya sendiri masih ada sisa-sisa produk samping yang konsentrasinya sangat rendah ya, karena sudah dipisahkan dan dimurnikan produknya, tapi tetap tidak ada yang sifatnya beracun. Nah, karena ini kembali lagi mirip dengan yang farmasi. Karena yang menggunakan itu manusia, konsumsinya itu pasti akan tinggi. Nah, sehingga industri bioteknologi yang untuk pangan itu memang juga akan berkembang. Walaupun harga produknya tentunya tidak akan semahal yang farmasi. Tapi ya tergantung ya jenis produknya. Tapi secara umum tidak akan semahal yang farmasi. Yang pakan ini sebetulnya mulai yang hijau dan yang putih ini kalau yang putih jelas ya penggunanya bukan manusia, penggunanya itu adalah industri lain. Ya, penggunanya adalah industri lain sehingga nanti kebutuhannya tentunya akan didrive oleh seberapa banyak industri tadi membutuhkan bahan kimia tadi ya, atau membutuhkan energi yang itu. Nah, kedua adalah konsentrasinya seberapa tinggi. Tapi satu lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk yang putih maupun yang hijau, ini kita tidak bisa set harga yang terlalu tinggi. Karena ya memang dia akan menjadi salah satu bagian dari bahan baku untuk yang industri yang chemical dan energi ya, salah satu dari bahan baku untuk industri lain. Sehingga kan kalau harganya terlalu tinggi, ya tentunya OPEX dari industri lain pun itu akan menjadi makin tinggi. Kan industri pengennya kan menekan OPEX serendah-rendahnya gitu ya. Atau kalau yang terkait dengan energi ya, harganya juga akan didrive oleh pesaing dari industri kimianya. Ya, ketika produk itu dihasilkan, terutama untuk yang putih ya. Kalau untuk yang industri ini kan sebetulnya produk berupa chemicals maupun energi ini bisa juga dihasilkan dari proses kimia. Kalau etanol mungkin memang yang bioteknologi mungkin sekarang sudah maju ya, walaupun nanti harganya, nah ini yang menjadi persoalan ya, karena kalau dibuat dari secara bioteknologi mungkin
harganya akan menjadi lebih tinggi daripada secara kimia, tapi ini sekarang sudah cukup bersaing. Nah, tapi kalau yang aseton, butanol, asam organik gitu, itu kan reaksi kimia masih memungkinkan untuk menghasilkan ini. Dan mengingat kebutuhannya besar, konsentrasinya mungkin tidak terlalu tinggi, harga yang dipatok juga tidak terlalu tinggi gitu ya, termasuk juga nanti untuk bahan bakar gitu ya, maka sebetulnya potensi pengembangan dari bioteknologi untuk produk-produk ini tuh yang masih jadi tantangan. Ya, karena itu tadi persaingan ya, atau ya ketika produk ini dihasilkan dengan proses yang kimia, itu proses dan harga produknya itu masih bersaing. Ya, kecuali memang nanti produknya sudah sangat spesifik gitu ya. Misalnya untuk leaching kan sebetulnya bisa dilakukan dengan asam. Ya, bisa dilakukan dengan asam. Tapi ada enzim yang memang juga bisa menghasilkan, bisa melicingkan si senyawa dari suatu bahan tertentu gitu ya. Nanti tinggal dipilih saja apakah OPEX dari asam maupun OPEX dari enzim ini comparable, mana yang lebih menguntungkan. Kira-kira begitu. Nah, yang hijau ya, yang hijau itu juga beberapa masih comparable dalam artian produk yang dihasilkan dari proses kimia itu masih dikatakan bersaing ya, kayak pupuk gitu misalnya, pestisida gitu ya. Itu masih ada yang bisa dihasilkan secara ekonomis dari proses kimia. Kalau makanan, ternak ya mungkin beda ya. Ini mungkin memang harus dari proses bio gitu, menggunakan katalis biologis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini ada tugas ya, sudah mulai ada tugas. Nah, ini kalian berapa orang sih? 18 plus 1 ya? 19. Nah, 19 ini saya minta 18 lah ya, yang utamanya Kevin terserah mau gabung ke kelompok yang mana nanti, atau sit-in aja juga boleh. Tolong kalian bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok berarti anggotanya antara 3 sampai 4 orang ya. Betul ya? Nah, 5 kelompok ini silahkan memilih ya, masing-masing kelompok pilih satu. Mau yang merah, putih, hijau, kuning, maupun abu-abu. Ya, jadi pilih satu ya. Dari satu jenis industri, dari tiap kelompok, itu kalian bikin tabel. Isinya adalah 10 produk. Kalau untuk 4 industri yang pertama, atau 10 aplikasi ya, kalau untuk jasa, yang termasuk di dalam masing-masing industri. Jadi kalau satu kelompok milih yang merah, ya berarti produk-produk 10 produk industri farmasi. Kalau milih yang putih, ya berarti gabungan antara produk untuk chemicals maupun energi, dan seterusnya. Ya, jadi sesuai industrinya, sesuai warna industrinya. Ya, tabelnya isinya nama produknya, bahan bakunya, kemudian kalau bisa sampai spesies lebih bagus ya, genus dan spesies dari katalisnya, dan yang keempat adalah jenis dari katalisnya. Apakah itu masuk ke, bukan mikroba ya, bakteri atau ragi atau jamur atau virus atau yang lain, termasuk apakah sel hewan atau sel tumbuhan. Oke. Aturan formatnya PDF ya, filenya diupload di EduNext, nanti saya bukakan tempatnya. Formatnya seperti format LaTeX sajalah, A4, marginnya 4433, 44 ini maksudnya atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3 gitu ya. Atas kiri, kanan bawah gitu. Nah, fontnya Arial 11, kecuali nanti kalian untuk judul atau judul subbab boleh lebih besar, spasinya 1,5.
Jangan lupa diberi cover. Di cover itu, nah nanti kalian ada 5 kelompok ya. Silahkan membagi diri, nomornya silahkan kalian urutkan dari sini gitu ya. Jadi yang merah kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok ini bertahan sampai akhir semester gitu ya. Jadi silahkan kalian bagi secara terserah ya. Saya tidak akan atur ya. Saya serahkan pada kalian untuk membagi kelompoknya. Tapi kelompok ini akan sama sampai akhir semester. Oke, jangan lupa ya dikasih cover dan laporannya juga diberikan daftar pustaka. Mestinya kalian sudah belajar ya bagaimana cara melakukan kutipan atau sitasi, entah itu pakai nomor atau pakai nama pengarang koma tahun, silahkan. Tapi nanti di akhir tolong berikan daftar pustaka. Ini nama file ya, karena sebelumnya pakai email, jadi format untuk penulisan nama filenya ya. Tugas 1, produk garis miring aplikasi industri bioteknologi apa? Mau farmasi, mau kimia dan energi dan seterusnya. Oke, terkait tugas ada yang mau ditanyakan? Dikumpulkannya mau kapan? 1 minggu cukup atau butuh waktu? Halo? Ini setelah ada tugas, diem semua. Cukup ya, 1 minggu? Nanti saya bukakan, berarti silahkan dikumpulkan hari Selasa malam minggu depan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugas? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, ini kemarin sudah ya. Ya, jadi mungkin sedikit masih mengulang ya. Jadi pada intinya skop teknologi bioproses itu ada di dalam kotak ini ya. Jadi secara utama perbedaan industri bioproses dengan industri kimia kan di reaksinya. Reaksinya akan dikatalisis oleh agensia biologis atau prosesnya berjalan secara biologis gitu ya. Sehingga nanti salah satu pengembangan dari industri bioproses atau teknologi yang bisa dikembangkan itu adalah di proses reaksi. Banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Tidak hanya sekedar merekayasa katalisnya. Ya, atau tidak hanya sekedar merekayasa enzim yang dipakai gitu ya. Tapi nanti juga merekayasa dari proses reaksi. Proses reaksi ya berarti dari reaktornya. Oke, kemudian ada bahan baku, ada produk ya. Dari bahan baku itu berarti kan ada proses pre-treatment-nya, penyiapan dari bahan baku lah ya, teknologi-teknologi yang diperlukan untuk penyiapan bahan baku. Kemudian nanti setelah jadi produk, itu adalah teknologi yang bisa diterapkan untuk pemisahan. Opsinya banyak ya, untuk pre-treatment, reaksi, dan pemisahan ini opsinya nanti banyak. Dan nanti Anda akan dapat kuliah khusus terkait bioreaktor ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar bagaimana optimasi untuk proses reaksi. Anda juga nanti akan dapat kuliah proses hilir industri bioproses rasanya nama mata kuliahnya. Nah nanti kalian akan melihat opsi-opsi apa saja yang bisa dipilih untuk memisahkan dan memurnikan produk dari reaksi ini. Karena sebetulnya salah satu karakteristik dari reaksi bioproses adalah konsentrasi produknya dari hasil reaksi itu kecil, relatif kecil. Sehingga nanti cukup banyak tantangan di bagian pemisahan dan pemurnian. Oke, selain pre-treatment, reaksi, pemisahan, ya ada pengendalian ya. Pengendaliannya adalah karena tadi Anda mungkin kalau yang tadi kan kita sudah mendiskusikan terkait pengolahan limbah tadi contohnya. Kalau pengolahan limbah itu kan agar prosesnya bisa optimal,
mikrobanya tumbuhnya baik, bisa mengolah limbah dengan baik, berarti Anda harus kendalikan mungkin pH-nya, konsentrasi karbon, nitrogen, dan fosfornya. Nah, ini mungkin masuk ke pretreatment ya, tapi pengendalian pH, pengendalian temperatur, kemudian kalau reaksinya itu adalah reaksi yang aerobik, berarti kan Anda perlu mensuplai oksigen gitu ya, berarti dari sisi utilitasnya juga harus dipikirkan. Oke, jadi ini secara umum. Jadi secara umum tugas Anda sebagai seorang bioprocess engineer ya atau sebagai biochemical engineer itu adalah untuk membuat proses reaksi ini ya, reaksi konversi bahan baku menjadi produk itu menjadi suatu proses yang visible, menjadi suatu working process. Artinya tidak hanya bisa jalan, tapi jalannya pun harus baik dan menguntungkan. Itu yang susah biasanya ya. Oke. Ini sudah lah ya, tidak akan tadi sudah disampaikan ya. Jadi teknologi bioproses, agensi biologis itu tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan, tapi juga pengendalian maupun di pengembangan prosesnya. Oke, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang masih bercerita saja. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail ya, pas kuliah bioreaktor. Ada yang tahu ini gambar apa? Bukan popcorn kan ya Pak? Jelas bukan, Ki. Ini adalah salah satu bentuk reaktor ya. Jadi mungkin kalau bayangan Anda reaktor itu hanya bentuknya tangki, ada pengadukan. Nah, ini bukan. Ini yang bentuknya adalah kolom. Bentuknya adalah kolom. Kolom itu silinder ya. Terus ini adalah yang kayak popcorn. Ini adalah sel yang tentunya karena Anda bisa lihat ya, bisa lihat ini bukan sel, bukan satu sel maksudnya. Tapi ini adalah sel yang dalam kondisi terimobilisasi. Saya nggak tahu deh ini sel atau enzim yang terimobilisasi. Nah, kenapa harus diimobilisasi? Karena mungkin kalau pakai enzim ya, karena harga enzim itu mahal ya. Jadi kalau Anda menyelenggarakan reaksi, katalisnya enzim, enzim itu mahal. Sementara kalau Anda pakai secara langsung ya, pakai reaktor berpengaduk, itu kan berarti enzimnya itu akan terlarut bersama dengan substratnya, dengan bahan bakunya. Kalau terlarut berarti nanti di akhir reaksi itu kan masih ada enzim, karena enzim kan sifatnya seperti katalis ya, dia akan bukan terbentuk kembali ya, jadi tidak akan ikut bereaksi, jadi masih ada gitu ya di akhir reaksi, nanti akan ada sisa substrat dan akan ada produk, semuanya terlarut. Nah, itu kan harus dipisahkan ya, enzimnya harus dipisahkan, produknya harus dipisahkan dan dimurnikan. Nah, ini kan repot kalau Anda mau pakai lagi si enzim. Biasanya kalau terlarut, jarang enzimnya itu dipisahkan lagi terus digunakan. Fokusnya biasanya hanya di pemurnian produk. Nah, kalau memang Anda menginginkan enzimnya itu mau dipakai lagi, berarti memang harus dibuat jangan sampai terlarut gitu. Caranya ya tadi, dengan cara diimobilisasi. Beberapa metode imobilisasi sel maupun imobilisasi enzim itu nanti akan diajarkan di kuliah bioreaktor. Tapi dengan mengubah seperti ini ya, kira-kira ketika Anda menjalankan reaksi ya, katakanlah tadinya pakai enzim, kemudian dilarutkan, dibandingkan dengan ini diimobilisasi. Kalau diimobilisasi kan berarti dia ditumpuk ya, ditumpuk di dalam reaktor, kemudian nanti substratnya dialirkan, bisa dari atas, bisa dari bawah. Kira-kira akan terjadi perbedaan dalam hal apa? Konsentrasi, Pak, mungkin. Konsentrasi apa? Konsentrasi enzim ya. Maksudnya berbedanya? Kan dikasih substrat gitu kan. Jadi
Mungkin kayak karena ada yang terlarut gitu mungkin jadi kayak konsentrasinya berubah. Konsentrasi enzimnya berubah? Kenapa bisa berubah? Enzim kan tidak ikut bereaksi ya. Katakanlah ya secara ideal gitu ya. Walaupun enzim bisa rusak. Tapi kalau enzimnya tidak rusak ya, jadi kan kalau konsentrasi dia tidak akan berubah. Maksud saya dalam hal aspek apa ketika Anda menjalankan reaksi, satu katalisnya terlarut, yang satunya katalisnya padat begini. Ada yang mungkin berubah nggak? Kalau dari bentuk reaktor jelas beda ya. Kalau terlarut berarti reaktor Anda bentuknya tangki, pakai pengaduk. Kalau ini kan nggak, bukan tangki ya, dan tidak ada pengaduk. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa membayangkan? Hilya Nadira, ada? Ada, Pak. Ya. Kebayang nggak? Atau gini, Anda akan dapat problem apa kira-kira ketika Anda menjalankan reaksi dengan sel ataupun enzim yang terimobilisasi? Dibandingkan kalau dilarutkan. Gimana? Mungkin surface areanya harus besar, Pak. Surface areanya harus besar. Kenapa? Karena kalau terimobilisasi berarti kan dia kayak dipasang dalam beads atau ya dikasih tempat-tempatnya gitu. Jadi nggak bisa terdispersi kalau misalnya langsung dibiarin terlarut. Oke, betul ya. Jadi salah satu problem ketika Anda menggunakan sistem yang terimobilisasi, ketemunya enzim atau ketemunya sel dengan substrat itu akan menjadi lebih sulit. Karena yang tadinya itu terdispersi dengan baik ya, tadi sudah dijawab sama Hilya, karena diaduk gitu ya, terlarut, diaduk, kan ketemunya cepat. Ketemunya cepat, gampang pula. Reaksi akan jalan dengan lebih baik. Nah, kalau begini, itu kan berarti enzim atau selnya kan ada di fasa padat. Substratnya ada di fasa cair. Akan ada yang namanya hambatan perpindahan massa. Ya. Ketemunya si sel atau enzim dengan substrat itu susah. Lebih susah. Nah, kalau ada hambatan perpindahan massa, berarti secara umum laju reaksi akan turun. Ya, karena dia akan dibatasi oleh difusi. Difusi itu perpindahan massa tadi. Ya, jadi secara umum difusinya akan terhambat, laju reaksi akan turun, secara umum nanti dalam waktu yang sama, dalam jumlah yang sama, konversinya bisa turun. Nah, itu tantangannya kalau Anda melakukan reaksi pakai katalis enzim atau sel yang terimobilisasi. Ya, laju reaksi turun, konversi akan turun. Berarti dalam waktu yang sama, Anda tidak dapat produk dalam jumlah yang sama ketika reaksinya akan dilakukan secara terlarut, gitu ya. Tapi Anda dapat keuntungan apa? Dapat keuntungan Anda tidak usah repot memisahkan enzim. Kebayang ya? Itu secara umum ya. Secara umum, hambatan perpindahan massa itu akan menjadi lebih besar ketika kondisinya terimobilisasi. Sebetulnya sama ya, walaupun reaksinya sama-sama terlarut, ketika Anda mereaksikan ya enzim dengan substrat, sama-sama terlarut, tapi satu di Erlenmeyer kecil gitu ya, 50 mili, itu kan untuk memastikan pengadukannya baik, Anda tinggal kasih magnetic stirrer gitu ya, Anda aduk. Itu akan teraduk dengan baik. Kalau teraduk dengan baik, hambatan perpindahan massa kan sangat kecil. Reaksi akan jalan dengan lebih baik. Konversi akan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya skala besar misalnya satu ruangan gitu ya, satu kamar Anda gitu reaktornya. Nah, walaupun ini masih terlarut gitu ya, masih terlarut, masih bisa diaduk, tapi kan Anda tidak bisa tambahkan magnetic stirrer sebagai pengaduk. Berarti Anda harus merancang pengadukannya nanti seperti apa. Pengadukannya seperti apa, sehingga memastikan semua bagian dari reaktor yang gedenya udah segede kamar Anda gitu ya, itu di semua bagiannya, baik itu di tengah, di ujung, di pinggir gitu ya, di bawah,
bawah pinggir gitu ya, bawah tengah, itu semuanya bisa teraduk dengan baik. Desain pengaduknya seperti apa? Nggak mungkin pengadukannya kan tidak bisa hanya satu gitu ya. Kalau Erlenmeyer kecil kan cukup satu magnetic stirrer jalan. Tapi kalau reaktornya gede, 1000 kali lipat gitu ya volumenya, kan nggak mungkin hanya bisa jalan dengan baik hanya dengan satu jenis satu buah pengaduk. Jenis pengaduknya pun harus dipikirkan seperti apa, dipasangnya di mana, dan perlu mungkin dibantu dengan aerasi gitu ya. Aerasi selain untuk mensuplai oksigen, sebetulnya fungsinya adalah untuk membantu pengadukan ya. Dengan memasukkan gelembung-gelembung udara kecil gitu ya, itu kan sebetulnya juga akan membantu pengadukan. Membuat hidrodinamika cairan, pergerakan cairan di dalam reaktor itu menjadi lebih baik. Nah, itu yang perlu dipikirkan juga ketika Anda merancang bioreaktor atau reaktor juga secara umum ya. Jadi ketika skalanya itu Anda perbesar, untuk menjadikan skala itu visible kan salah satunya adalah dengan memperbesar skala. Ya, kalau skala diperbesar berarti kan reaktor diperbesar. Nah, biasanya tadi muncul problem difusi, problem hambatan perpindahan. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya, karena sebetulnya konversi atau produktivitas ya, konversi produk yang tinggi itu tidak semata-mata disetir oleh si mikrobanya gitu ya. Mungkin Anda punya mikroba yang baik, yang sangat baik, yang sangat super gitu ya. Sudah hasil rekayasa dengan sangat baik sehingga dia bisa mengkonversi atau dia bisa mengkonversi ya produk jadi substrat jadi produk dengan konversi yang tinggi. Tapi ketika itu Anda pakai dalam reaktor yang ukurannya besar, ya, atau Anda imobilisasi ya dalam bentuk padatan gitu ya, konversi akan menjadi urusan lain gitu. Tidak hanya menjadi tanggung jawab dari si selnya, mikrobanya, tidak hanya tanggung jawab selnya, tapi lebih ke tanggung jawab dari sistem reaksinya secara keseluruhan. Bisa nggak si substrat itu ketemu dengan sel secara cepat? Belum lagi makanya perlu merancang tadi ya, pengaduk, aerasi gitu ya. Belum lagi secara umum reaksi fermentasi itu biasanya menghasilkan panas. Ya. Kalau pengadukannya tidak baik, perpindahan masanya tidak baik, nanti kalau dihasilkan panas, pelepasan panasnya ke lingkungan itu juga menjadi tantangan. Ya. Kalau skala kecil nggak masalah, tapi begitu skalanya besar, ada panas yang dihasilkan, ini yang perlu dirancang adalah bagaimana sistem pembuangan panasnya itu bisa secepatnya dilepas ke lingkungan. Sebetulnya fungsi pengadukan dan aerasi juga memfasilitasi itu. Ketika teraduk dengan baik, maka panas juga akan terdistribusi dengan cepat gitu ya. Kemudian nanti bisa didinginkan kalau Anda pasang pendingin, pendinginannya itu juga bisa terdistribusi dengan cepat di dalam reaktor. Karena apa? Nanti kalau ada akumulasi panas, temperatur di dalam reaktor naik, mikroba kan cukup sensitif ya, walaupun rentang-rentangnya ada gitu ya. Tapi ketika temperatur dari reaktor itu bukan temperatur optimal dari si sel, maka ya proses konversinya akan menurun. Jadi percuma Anda punya sel yang sangat baik, tapi sistem reaktornya tidak mendukung si sel itu bekerja dengan baik. Itulah kira-kira begitu. Jadi sebetulnya teknologi reaktor, teknologi reaksi itu tidak hanya untuk si selnya saja, tidak hanya untuk katalisnya, tapi lebih ke bagaimana menciptakan lingkungan reaksi yang memang mendukung proses konversi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti akan termasuk juga kenapa tadi ada pre-treatment, ada pengendalian, ada utilitas ya. Utilitas jelas. Utilitas termasuk pembuangan panas, atau kalau butuh panas ya berarti suplai panas gitu ya. Suplai oksigen. Nah, pre-treatment itu juga nanti akan berpengaruh. Misalnya ketika Anda mau menghasilkan produk yang menguntungkan, itu kan syaratnya dua ya. Produknya itu dijual dengan harga setinggi-tingginya, walaupun ini akan ada batasnya ya, karena kan tergantung demand-nya dan tergantung pesaingnya gitu ya. Dia jual dengan harga berapa.
Selain produknya dijual dengan harga setinggi-tingginya, Anda harus mencari bahan baku yang harganya semurah-murahnya. Nah, ketika Anda menggunakan bahan baku yang semurah-murahnya, kira-kira trade-off-nya apa? Bahan baku yang murah itu biasanya karakteristiknya bagaimana? Kualitasnya kurang baik mungkin, Pak. Kualitasnya kurang baik. Maksudnya kualitas kurang baik itu seperti apa? Mungkin kalau misalnya bahannya itu bahan baku kayak purity-nya kurang gitu. Betul. Purity-nya akan relatif lebih rendah daripada kalau pakai bahan baku yang kualitasnya baik. Anda pakai ini misalnya kita ngomongin sumber C gitu ya, sumber C. Sumber C yang paling murni apa? Yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pertumbuhan mikroba. Glukosa. Glukosa, betul. Ada glukosa. Di atas atau di bawah ya, kualitasnya makin jelek, satu mungkin Anda menggunakan gula. Gula mungkin gula tebu, gula sukrosa. Kemudian Anda bisa menggunakan molase. Kemudian di bawahnya lagi Anda bisa menggunakan limbah selulosa gitu ya. Di bawahnya lagi Anda bisa menggunakan limbah yang lignoselulosa. Ada yang nggak familiar dengan istilah-istilah di sini? Oke, glukosa itu paling murni karena sudah merupakan hasil pemurnian yang cukup kompleks sehingga konsentrasi C-nya itu tinggi ya dalam satu, ya ini katakanlah basisnya sama gitu ya, dalam 1 kilogram glukosa Anda dapat C-nya itu paling tinggi, di bawahnya itu sukrosa atau gula tebu gitu ya, di bawahnya itu adalah molase, di bawahnya adalah limbah selulosa, yang di bawahnya adalah limbah lignoselulosa. Ya, ini sebetulnya yang selulosa tidak selalu limbah ya. Jadi bisa dari limbah pertanian atau memang dari tumbuhan yang memang ditumbuhkan dan dia mengandung selulosa. Dan tapi bukan bahan baku untuk pangan misalnya. Makin ke bawah makin murah. Makin ke bawah konsentrasi karbonnya makin rendah. Selain itu apa? Makin ke bawah karakteristik fisiknya bagaimana? Makin kurang cantik, Pak. Untuk fermentasi tidak butuh kecantikan, tapi kira-kira yang dibutuhkan apa? Tadi kan kita ngomongin dispersi ya. Dispersi, ketemunya substrat dengan sel itu diusahakan segampang mungkin. Makin padat, Pak. Makin padat, makin susah dilarutkan, betul ya. Glukosa Anda bisa larutkan dengan gampang, gula gampang, molase masih gampang. Walaupun makin ke bawah, molase lebih viskos ya, masih lebih kental. Warnanya ya tadi disebutnya kurang cantik, warnanya kehitaman. Kalau glukosa kan jernih, gula sedikit keruh tapi masih jernih gitu ya. Nah, makin ke sini kan makin padat. Artinya untuk melarutkannya Anda makin butuh effort. Jadi makin ke bawah harganya makin murah, atau mungkin yang bawah-bawah sudah tidak ada harganya gitu ya. Murah sekali, tapi konsentrasi C-nya makin rendah, udah makin rendah, viskositasnya makin tinggi dan makin padat, sehingga effort untuk melarutkan itu makin besar. Anda harus, kalau yang atas tinggal tambahin air gitu ya. Kalau sudah padat kan berarti Anda harus cacah-cacah. Kalau pakai tumbuhan yang lignoselu, misalnya pakai rumput gajah gitu ya, pakai rumput gajah dibandingkan pakai limbah tandan kosong kelapa sawit, itu kan pretreatmentnya akan lebih susah kalau pakai TKS. Ya, mungkin harus dicacah-cacah, harus dihidrolisis dulu gitu ya. Yang bisa dimanfaatkan untuk proses fermentasi adalah glukosa. Gula berarti kan sukrosa ya, molase juga sukrosa. Ada yang tahu molase itu apa? Byproduct pengolahan gula gitu bukan, Pak? Pokoknya dia viskos terus warnanya hitam-hitam. Ya. Isinya apa? Kandungannya apa?
Senyawa terbesarnya apa? Senyawa terbesarnya sama ya, kayak gula. Gula apa sih? Sukrosa. Sukrosa, betul. Sukrosa. Nah, molase ini juga sukrosa. Hanya bedanya, molase itu adalah sukrosa yang tidak terkristalkan. Kalau di gula kan Anda mungkin pernah belajar industri gula, saya nggak tahu. Itu kan ada proses kristalisasi ya. Nah, kalau di proses kristalisasi ada yang tidak bisa mengkristal. Mengkristal itu berarti kan berubah wujud ya, dari cair menjadi padat gitu ya, karena terbentuk kristal. Nah, molase ini yang tidak bisa mengkristal. Kandungan sukrosanya masih tinggi, tapi fasenya juga masih cair, hanya dia lebih kental, karena kan pengotor-pengotor yang lain nyampur juga di sini. Nah, ini mungkin untuk melarutkan masih lebih gampang dibanding kalau pakai rumput gajah misalnya. Atau kalau pakai TKS. Tapi ini masih sukrosa. Sukrosa konversi ke glukosanya lebih mudah. Makanya kalau ini bisa langsung difermentasi, kalau sukrosa masih perlu disakarifikasi dulu gitu ya, menjadi glukosa. Oke, nah kalau pakai selulosa, berarti selulosanya harus dihidrolisis dulu. Karena mikrobanya tidak bisa, tergantung mikroba tapi ya, mikrobanya mungkin tidak bisa memfermentasi selulosa secara langsung jadi etanol gitu misalnya. Ya. Jadi proses pretreatment-nya pun perlu kita pikirkan. Makin ke bawah, walaupun harganya makin murah, konsentrasinya tapi makin rendah, pretreatment-nya makin repot. Artinya operational cost-nya juga akan menjadi lebih tinggi. Operational cost berarti ada biaya ya, berarti nanti akan mempengaruhi keekonomian dari industri. Oke. Itu baru dari pretreatment, dari reaktor, dari pengendalian, ya pengendalian nanti ada juga sih, dan dari utilitas. Nah, nanti akan ada juga, kalau pengendalian tadi sudah sempat dibahas ya, utamanya kalau pakai mikroba itu adalah pH, temperatur. Kemudian kalau aerobik berarti nanti ada konsentrasi oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Nanti konsumsi oksigennya bagaimana gitu ya. Ini harus dimonitor karena semakin banyak jumlah selnya berarti kan laju konsumsi oksigennya akan semakin tinggi. Nah, nanti kalau suplai oksigennya kurang berarti nanti sisanya tidak akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, kalau Anda menjalankan proses secara anaerobik berarti kan Anda harus pastikan tidak ada oksigen terlarut. Jadi perlu ada sistem pengendalian, pengaturan agar tidak ada oksigen yang terlarut di dalam reaktor. Desain reaktornya diatur, kemudian nanti bagaimana cara membuang oksigen yang ada dan bagaimana mempertahankan agar di dalam tidak kemasukan oksigen, itu merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang bioreaktor. Terus tadi, dalam proses pertumbuhan sel kan dihasilkan CO2 dan sel. Kalau selnya banyak, berarti produksi CO2-nya banyak. CO2 ini selain dalam bentuk gas, kalau gas kan ya berarti nanti dia akan menempati ruang di atas reaktor gitu ya. Makanya reaktor jarang yang diisi penuh gitu. Selalu ada yang namanya headspace ya. Ada headspace itu berarti untuk ruang udara di atas. Nah, tapi sebagian CO2 ini akan bisa terlarut. Kalau terlarut menjadi HCO3 gitu ya, sifat larutannya akan menjadi asam. Berarti pH-nya akan turun. Nah, berarti sistem pengendalian pembuangan CO2-nya harus diperhatikan juga. Kalau memang itu berpotensi untuk mengganggu proses fermentasi. Biomasa tadi kita sudah bahas ya. Kalau kebanyakan ya dibuang, kalau kesedikitan, nah ini yang perlu dicegah. Jadi kita perlu mengendalikan agar pertumbuhan biomasa di dalam di dalam reaktor itu optimal. Itu dari pengendalian. Berarti nanti butuh yang namanya ada sistem instrumentasinya.
Bagaimana mengukur pH-nya? Caranya bagaimana? Bagaimana mengukur DO? Bagaimana mengukur temperatur? Nanti kalau pH-nya turun, apa yang harus dilakukan? Reaktornya harus ditambah basa. Atau bagaimana kalau pH-nya naik? Berarti reaktornya harus ditambah asam. Kalau suhunya naik, berarti harus disediakan sistem pendinginan. Dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, kalau yang... Ya, oke, silakan. Kenapa? Enggak, silakan. Oh, tadi kenapa molasses nggak bisa mengkristal, terus warnanya molasses itu dari komponen yang mana, Pak? Oh, kalau gula itu kan bahan bakunya adalah tebu ya, tebu yang dicacah, kemudian dipanaskan, terus ada proses evaporasi, ada proses kristalisasi. Nah, kan tidak semua sukrosa itu bisa mengkristal dan membentuk gula putih. Jadi ya nanti Anda belajar kristalisasi di mana ya? Harusnya di pemisahan produk bioproses. Jadi tidak seluruh senyawa yang ada di dalam larutan sukrosa itu bisa mengkristal. Ya, tidak bisa semua mengkristal, ya dia berarti tetap dalam bentuk cair. Biasanya ini diatasi dengan cara proses kristalisasinya itu tidak hanya satu tahap. Ada beberapa tahap, tapi tetap di akhir masih ada larutan sisa gitu. Dan dia mengandung sukrosa. Ya, walaupun konsentrasinya tentunya lebih rendah daripada gula yang sudah mengkristal. Sekitar 50-60% kalau nggak salah. Nah, selain selain sukrosa, kan ada bahan-bahan yang ada di dalam gula tadi kan, di dalam tebu kan ya, dan itu tidak ikut mengkristal. Artinya ya kandungan secara persentase kandungan bahan lain itu akan naik kan, karena sukrosanya turun. Cairannya pun kadar airnya juga akan semakin turun karena ada proses penguapan dalam evaporasi maupun kalau evaporasi kan dengan pemanasan, kristalisasinya dengan pendinginan. Nah, dari proses pemanasan airnya akan sebagian menguap sehingga nanti konsentrasi bahannya itu akan semakin tinggi bahan yang lain. Makanya viskositasnya akan menjadi tinggi. Kenapa warnanya gelap? Karena kan ada proses pemanasan. Ketika proses pemanasan itu, sebagian bahan itu kalau terkena pemanasan bisa berubah warna. Tapi kandungan sukrosanya masih tinggi. Ya, cukup menjawab? Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau downstream macam-macam ya. Pilihan proses pemisahan kan mungkin Anda bisa bayangkan dulu ya, di dalam reaktor itu ada sel, ada cairan. Berarti kan cairannya itu harus dipisahkan dari selnya. Nah, nanti produknya di mana? Di cairannya atau di selnya? Kalau di cairannya ya berarti nanti kan ada tahapan untuk memurnikan produk tadi. Entah itu dengan tadi ya kalau etanol ya mungkin ada distilasi gitu ya. Mungkin nanti ada yang perlu evaporasi, ada yang perlu kristalisasi gitu ya. Memisahkan padatan kan bisa pakai filtrasi, bisa pakai sentrifugasi gitu ya. Nah, kalau produk yang Anda inginkan itu intraseluler ya. Intraseluler berarti kan dia di dalam sel. Berarti selnya kan harus dipecah dulu. Baru nanti dilarutkan lagi gitu produknya. Lalu prosesnya seperti yang sebelumnya. Jadi pilihannya akan semakin banyak, akan bergantung pada karakteristik produk, akan bergantung pada konsentrasinya seberapa jauh gitu ya, dan di akhir produk itu Anda ingin dapatkan dalam bentuk apa? Apakah cukup produk dalam bentuk cairan atau produknya harus dalam bentuk padatan? Oke, ini kemarin sudah disinggung ya. Apa bedanya kalau pakai enzim dengan kalau pakai sel? Kalau pakai sel berarti Anda akan dapatkan selama proses konversi, selama proses reaksi, fermentasi, selnya bertambah. Kalau pakai enzim, ya enzimnya tetap segitu. Mungkin turun karena rusak gitu ya. Mungkin karena enzim dipakai berkali-kali rusak, atau mungkin kalau terlarut ya berarti nanti Anda akan buang
sisa dari si enzim tadi. Dari sisi operational cost, relatif menggunakan enzim akan lebih mahal daripada pakai sel. Tapi Anda tidak perlu repot dengan pemisahan padatan. Kalau pakai enzim, Anda tidak perlu repot. Kalau pakai sel mikroba dengan sel tingkat tinggi, apa bedanya? Ya, ini akan bergantung pada karakteristik sel tingkat tinggi ataupun sel mikroba yang Anda pilih. Kalau pakai sel hewan atau pakai sel tumbuhan, terutama kalau pakai sel hewan ya, sel hewan itu tumbuhnya juga lambat dan dia tidak tahan pengadukan. Karena dia tidak punya dinding sel ya, tidak punya dinding sel. Jadi kalau sel bakteri atau sel ragi, Anda mau pakai untuk proses fermentasi, tinggal masukin saja ya dengan si substrat, masukin tangki, aduk gitu. Reaksinya jalan, fermentasinya jalan. Tapi itu tidak bisa jalan kalau Anda menggunakan sel hewan. Kalau Anda aduk, ya selnya rusak. Makanya bentuk reaktor untuk sel tingkat tinggi itu beda dengan kalau pakai mikroba. Kecepatan pertumbuhannya beda. Pengendalian yang dibutuhkan itu juga beda gitu ya, tentunya menyesuaikan karakteristik dari si selnya. Ya. Jadi macam-macam ya. Mikroba ya ada bakteri, ada ragi, ada jamur ya. Kalau sel tumbuhan bisa dari bagian akarnya, bisa bagian dari daunnya gitu ya, atau mungkin dari alga gitu ya, mikroalga. Kalau sel hewan ya kemarin sudah sempat disinggung ya, bisa dari bagian ususnya atau pankreasnya gitu, atau kulitnya. Nanti tergantung produk yang mau didapatkan. Kalau enzim ya, enzim ini sebetulnya adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sel ya. Protein ya, komponen utamanya adalah protein yang dihasilkan oleh mikroba ataupun oleh tumbuhan dan hewan yang sebetulnya digunakan untuk membantu proses metabolisme dari sel tadi atau tumbuhan atau hewan tadi. Nah, dengan metode tertentu kita bisa pisahkan enzim tadi dari sel. Karena enzim juga ada yang sifatnya ekstraseluler ya, dia dihasilkan di luar sel atau yang diakumulasikan di dalam sel. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit ya. Nah, ketika Anda punya pilihan gitu ya, Anda punya kandidat gitu ya, mau milih katalisnya apa, biokatalisnya apa, apakah sel mikroba, sel hewan, sel tumbuhan, atau enzim, kemudian mikrobanya mau pakai ragikah, bakterikah, jamurkah. Nah, ini adalah 6 hal yang bisa Anda pertimbangkan. Ya, 6 hal yang bisa Anda pertimbangkan ketika Anda memilih biokatalis. Dan secara umum untuk industri bioproses ya, yang dilakukan ya kan kalau katakanlah Anda ingin bangun pabrik, ya. Anda ingin bangun pabrik berbasis bioproses. Ketika ingin bangun pabrik berarti Anda menspesifikasi apa? Produk kan ya. Anda ingin bangun pabrik apa? Pabrik apa itu maksudnya pabrik yang menghasilkan produk apa? Ya, setelah Anda menspesifikasikan pabriknya, ketika industrinya itu adalah industri bioproses, hal kedua yang penting apa kira-kira? Kalau bangun pabrik tentunya kan produknya dulu dispesifikasi. Yang kedua apa? Menurut Anda? Milih bahan baku atau bukan? Alvira, ada? Ada, Pak. Ya, menurut Anda kalau industri bioproses ya, setelah Anda menentukan produknya, Anda mau bangun pabrik apa, yang Anda lakukan kedua apa? Memilih
bahan baku sama kira-kira mau pakai mikroba apa? Mungkin, Pak. Lebih utama yang mana? Pilih mikrobanya dulu atau pilih bahan bakunya dulu? Bahan baku mungkin ya. Kenapa? Karena itu nanti bakal diproses jadi apa gitu kan, Pak. Kalau mikrobanya mungkin nanti lebih ke mana yang lebih cocok, lebih efektif gitu. Oke. Kalau Brian, ada? Ada, Pak. Ya, kalau menurut Anda setuju Alvira atau tidak? Setuju sih bahan bakunya yang duluan, soalnya kalau organismenya dulu yang dipilih, nanti bahan baku yang dipakai bisa terbatas. Gitu kali ya, Pak. Oke, kalau saya balik, kalau bahan baku yang dipilih duluan, organismenya lebih terbatas nggak? Iya sih. Ya, jadi ketika industri bioproses ini memang ini khasnya industri bioproses ya. Ketika hal pertama yang Anda tentukan adalah produknya, hal yang kedua yang Anda tentukan itu adalah justru biokatalisnya. Ya, bukan langsung memilih satu ya, tapi Anda ketika produk, misalnya Anda pengen produknya itu adalah asam organik gitu ya, misalnya asam organik tertentu gitu, ya. Yang Anda pikirkan kedua adalah Anda melakukan ya istilahnya apa ya, studi literatur atau studi paten gitu ya. Asam organik tadi secara bioproses bisa dihasilkan oleh katalis apa saja. Kalau ragi opsinya apa? Kalau bakteri opsinya apa? Kalau jamur opsinya apa? Kenapa? Karena dari opsi-opsi itu baru nanti Anda lihat potensi dari setiap biokatalis itu dia bisa makan bahan baku apa. Ya, jadi itu akan lebih apa ya? Urutan pemilihannya itu akan lebih istilahnya apa? Efektif, efisien atau lebih luas gitu ya. Ketika Anda menentukan atau Anda melakukan pemilihan biokatalis. Ya, karena kalau begitu Anda pilih bahan bakunya dulu, ya kecuali ya dalam kasus-kasus tertentu memang bisa jadi pabrik itu dibangun gitu ya karena ada kebutuhan bahan baku gitu, beda cerita ya. Kalau misalnya memang di daerah yang Anda mau bangun ada jenis bahan baku yang memang tidak termanfaatkan gitu, sehingga dari bahan baku ini opsi produk yang bisa dihasilkan apa itu beda ya, itu memang dari bahan baku dulu. Tapi kalau drive pertama adalah produk, setelah produk biasanya memilih biokatalisnya dulu. Karena dari biokatalis ini, itulah yang nanti akan, apa ya istilahnya, akan mendikte Anda. Begitu Anda pilih biokatalis tertentu, Anda itu akan didikte, biokatalis ini hanya bisa pakai bahan baku ini. Apalagi kalau itu adalah enzim ya. Kalau enzim kan sudah sangat-sangat spesifik. Biokatalisnya hanya mau bahan baku tertentu. Tapi mungkin kalau biokatalisnya adalah ragi tertentu gitu ya, nah berarti nanti kan pH-nya sudah tertentu, temperatur optimumnya sudah tertentu, dia bisa optimal dengan bahan baku tertentu gitu ya. Jadi kalau bahan bakunya tadi, walaupun mungkin bahan bakunya tidak hanya satu jenis gitu ya, saya bilang tertentu mungkin tidak hanya satu jenis, tapi paling nggak nanti Anda akan punya bayangan pre-treatment dari bahan bakunya itu apa. Seperti apa Anda harus melakukan pre-treatment-nya. Nah, Anda kan tadi punya pilihan biokatalis ya. Nah, ketika milih satu dari beberapa jenis biokatalis, 6 hal ini yang Anda perlu lihat. Salah satu yang tadi, bahan baku. Selain bahan baku ya tentunya selektivitas. Selektivitas itu Anda perlu lihat, ini semuanya dijalankan atau dilakukan tentunya pakai studi literatur ya, studi literatur atau studi paten dan sebagainya. Selektivitas itu berarti membandingkan ketika untuk bahan baku tertentu, si mikroba ini menghasilkan produk yang Anda inginkan, itu seberapa selektif dibandingkan produk yang lain. Mungkin mikrobanya bisa menghasilkan lebih dari satu produk. Yang kedua adalah produktivitas. Kalau produktivitas ya Anda lihat dari sisi produk yang Anda dapatkan,
per satuan volume reaktor per satuan waktu. Berapa banyak yang bisa Anda dapat per satuan volume reaktor per satuan waktu. Kemudian ya kondisi operasi ya, pH, temperatur. Mudah nggak dipelihara? Ya, kalau Anda punya opsi mikroba 2 biji gitu ya, 2 jenis mikroba. Yang satu optimal di temperatur 25 derajat, yang satu optimal di temperatur 5 derajat. Katakanlah yang lainnya sama gitu. Anda pilih yang mana? Yang 25 atau 5 derajat? Katakanlah selektivitasnya sama, produktivitasnya sama, bahan baku. Yang 25. Karena udah nggak butuh pendingin atau pemanas lagi. Ya, betul. Anda butuh biaya yang lebih sedikit untuk menjaga kondisi operasinya tetap optimal. Kalau Anda pilih yang 5 derajat, berarti kan Anda butuh mensuplai pendingin. Desain reaktornya harus memfasilitasi adanya proses pendinginan. Oke, pemeliharaan juga sama ya. Jadi mikrobanya itu mikroba yang bandel dalam artian tumbuhnya gampang atau tumbuhnya susah. Memeliharanya karena kan nanti di pembahasan berikutnya kita akan lihat sih bahwa salah satu tahap yang penting dalam industri bioproses itu adalah pengembangan inokulum. Inokulum itu adalah si biokatalis tadi. Kan kita harus, biar prosesnya jalan, kita kan harus membuat agar konsentrasi atau jumlah mikroba itu dalam jumlah yang optimal ya. Tadi kayak kasus limbah tadi. Nah, sebelum masuk ke reaktor, inokulum ini harus ada gitu ya. Nah, inokulum ini harus dipelihara. Dia harus tetap sehat sehingga nanti ketika mau dipakai dia tersedia. Nah, kemudahan pemeliharaan dan pengembangan inokulum itu juga menjadi yang penting ketika mau memilih biokatalis. Yang terakhir ya tentunya tingkat keamanan ya. Ini terutama kalau produknya nanti akan digunakan untuk pangan, pakan, ataupun kesehatan. Apakah mikroba tadi selain menghasilkan produk yang Anda inginkan, dia menghasilkan produk yang sifatnya toksik atau tidak? Sesedikit mungkin, pilih yang sesedikit mungkin atau yang dia memang sudah dikenal aman. Tidak menghasilkan zat toksik. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Kan kalau tadi ini semuanya kata Bapak kayak based on literatur gitu kan, data. Nah, yang pas pertama, kalau misalnya pengen cari yang baru lagi tuh bukan ranah bioproses ya, Pak? Cari yang baru itu maksudnya? Misalnya pengen ngasilin produk, bentar lu ya Pak, ribut sebentar. Oke, silakan. Tuh, lupa. Kalau cari yang baru itu maksudnya menemukan mikroba yang baru. Ya, jadi ada produk yang pengen kita punya gitu. Tapi selama ini belum ada mikrobanya yang bakal ngasilin ke situ, Pak. Aduh, sorry Pak, berisik banget ya Pak. Ya, masih kedengeran kok. Oh, ya gitu Pak. Nah, itu gimana? Itu sebenarnya ranah bioproses kita sebagai teknik bioproses atau enggak? Itu doang sih. Sebetulnya kalau misalnya Anda ingin bangun pabrik gitu ya, bangun pabrik menghasilkan produk tertentu, tapi produk ini belum pernah ada yang menghasilkan, ya, dan belum ketahuan mikroba apa yang bisa menghasilkan. Nah, ini sebetulnya belum ke ranah bioproses engineering ya, jadi itu masih ke ranah mikrobiologi sebetulnya, dan prosesnya itu bukan langsung ke bikin pabrik, tapi harus ke penelitian dulu. Betul nggak? Kan mestinya ada dugaan ya. Kira-kira, nah ini sebetulnya salah satu pentingnya Anda belajar metabolisme mikrobial. Jadi dari data-data mikroba, dia bisa memetabolisme apa, ada nggak produk tersebut dalam pathway dalam jalur metabolismenya. Kalau ada, berarti dia potensi menghasilkan senyawa tadi. Tapi kan ada senyawa akhir, ada senyawa intermediate gitu ya. Nah, yang susah adalah kalau itu adalah senyawa intermediate. Berarti kan dia tidak akan diakumulasikan ataupun tidak akan disekresikan gitu ya. Nah, berarti Anda harus mengganggu
metabolisme dari si mikroba. Mengganggunya bagaimana? Ya tentunya direkayasa. Ada genetik yang harus diubah. Nah ini kan tahapan-tahapan itu masih dalam tahapan penelitian tentunya ya. Ya, jadi kalau seorang mungkin ya ini tentunya tidak, kalau untuk teknik kimia ITB subjur bioproses tentunya tidak akan detail mempelajari itu ya. Itu harusnya lebih ke bioengineering, itu sebetulnya lebih ke situ ya, atau metabolic engineering itu lebih ke situ, bagaimana merekayasa metabolisme dari si mikroba. Nanti kalau sudah ketahuan bisa, mikrobanya bisa direkayasa atau mikrobanya bisa menghasilkan senyawa tersebut, baru nanti lari ke proses industrinya. Kalau mau di scale up, gimana? Scale up kan nggak mungkin ya, nggak mungkin juga langsung dari skala 50 mili langsung ke skala tontonan gitu. Mestinya kan ada skala yang lebih gede, skala yang lebih gede lagi, skala pilot gitu ya, terus baru skala industri. Karena tantangannya tadi sudah disampaikan ya, ketika bekerja dalam skala besar, satu itu adalah hambatan ya, hambatan perpindahan, proses difusinya itu menjadi jauh lebih signifikan, hambatan perpindahannya menjadi jauh lebih signifikan. Yang kedua adalah tantangan untuk menjaga kondisi operasi. Bagaimana pH-nya tetap optimal, temperatur tetap optimal, suplai oksigennya oke gitu ya, pemanasan pendinginannya oke gitu, seperti itu. Ya. Kalau benar-benar baru, ya itu masih penelitian tentunya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Oke, apakah ada lagi? Pak, boleh bertanya tentang tugas tidak? Boleh. Tadi dikasih kesempatan belum bertanya. Oke, silakan. Enggak sih Pak, maksudnya ini kan kelompoknya sampai akhir semester gitu ya Pak. Kenapa kelompoknya enggak dibeda-bedain aja? Jadi kayak setiap tugas orang-orang pada bisa milih yang sesuai minat gitu Pak. Kenapa tidak? Ya sebetulnya nanti terserah kalian sih. Kalian mau ganti-ganti boleh. Tapi gini, tugas ini dari tugas pertama sampai mungkin tugas nanti akan ada 4 tugas ya, kalau nggak salah ya. Tugas 1, 2, 3 itu akan sangat berkaitan. Ya, jadi mungkin kalau mau ganti kelompok di tugas 4, karena tugas 4 agak sedikit beda tugasnya. Tapi tugas 1 itu akan nyambung ke tugas 2, akan nyambung ke tugas 3. Ya boleh saja sih nanti kalau kalian memutuskan, saya nggak masalah ya. Misalnya nanti kalian memutuskan untuk tiap ganti tugas, ganti anggota gitu, boleh. Silakan, kalian sepakati. Ada yang bersedia jadi ketua kelas? Maaf Pak, berarti boleh tukar-tukaran ya Pak? Boleh. Tapi mungkin ya berarti karena tugas 1, 2, dan 3 itu berlanjut gitu ya, berarti mungkin nanti ya ada sebagian yang belajarnya macam-macam gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Silakan kalau mau tukar-tukaran boleh. Tapi kalian yang atur sendiri ya, jadi saya terima beres. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak tentang tugas juga. Kalau yang industri jasa gitu kan, kalau yang pengolahan limbah, bahan bakunya tuh jenis pencemara gitu ya Pak, limbahnya atau gimana? Iya, limbahnya. Kalau nama produknya itu hasilnya gitu ya Pak? Iya, kalau memang agak sedikit beda ya kalau yang ini ya berarti nanti produknya ya berarti limbah bersih ya, limbah yang sesuai baku mutu gitu. Ya baik, makasih ya Pak. Oke. Silakan, masih ada pertanyaan? Oke, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait tugas, boleh kalian kirim lewat WhatsApp ya. Ini berhubung sudah jam 9, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih, selamat pagi.